kita viralkan bahwa Pondok Unik Nusantara siap mengajak mubahala Bani Alawi. Siapa yang mengaku keturunan Nabi, Pondok Unik Nusantara siap untuk mengadakan sumpah mati. Risikonya mati kain kafan kalau sampai kemudian berbohong. Itulah Mama Ghufron, kiai kita Al Mukarron, Kiai Muhammad Abdul Ghufron, keturunan Syekh Nawawi Al Bantani, tidak pernah tunduk, tidak pernah sedikit pun. Kalau saya masih amatiran, beliau ini sudah bertahun-tahun lamanya. Saya tadi membaca kitab-kitab beliau, membaca manuskrip-manuskrip beliau. Beliau luar biasa. Beliau sudah lama mengingatkan bahayanya Ba'alawi ini. Kami ini pemula. Saya Kiai Umat, Gus Suat Pelere dan semua ini baru pemula. Mantan-mantan muhibbin yang dulu tertipu. Tapi kalau Mama Ghufron tidak pernah tertipu. Tunggu dulu woy, ada yang kurang nih. Belum ada subscribe ya? Subscribe dulu lah, karena subscribe itu gratis guys. Nggak ada ruginya kalian klik tombol subscribe. Seorang waliullah tidak mudah dikelabui oleh apapun. Allah selalu menjaganya, Allah selalu membuatnya gembira, tidak pernah bersedih, tidak pernah ragu, selalu memperoleh petunjuk. Setiap detiknya selalu ingat sama Allah. Kalau setiap detiknya selalu ingat sama Allah, para waliullah ini, bagaimana mungkin mereka bisa ketipu sama Yahudi yang mengaku cucu Nabi? Inilah Mama Ghufron, saudara-saudara sekalian. Jadi Mama Ghufron sejak dulu tahu, sadar dan mengerti bahwa Bani Alawi ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau siap mengajak bermubahala, sumpah dengan risiko kematian kalau sampai ada Bani Alawi yang berani untuk kepada beliau. Tapi tugas kami bukan itu. Tugas kami harus mengajak kaum milenial berpikir sehat dengan basis ilmu pengetahuan, basis data, basis hal-hal yang bisa dilogika dengan jelas. Apa itu? Kajian kitab nasab, kajian sejarah, isbat internasional dari nakoba-nakoba, dan tes DNA. Oke. Itu kerjaannya Yuya, dukunnya Fir'aun. Yuya itu sekelas one team press, saudara-saudara. Biasanya minta disowani, sekarang hadir di deklarasi. Aduh, saking takutnya rungkat, saudara-saudara. Baik, ini ada pertanyaan dari Qurratul Aini. Sebenarnya Ba'alawi yang ada di Indonesia yang disampaikan di YouTube bahwa Ba'alawi dari gen Yahudi, itu benar atau tidak? Sekarang gini, tes DNA, berarti kan hubungannya dengan tes DNA ya. Jadi secara genetik saya pernah menyampaikan, dan ini menjadi caption yang viral, bahwa kita bisa memanipulasi catatan manusia, kitab nasab, sejarah dan macam-macam. Tetapi kita mustahil bisa memanipulasi catatan Tuhan yang ada dalam diri kita. Apa catatan Tuhan itu? Adalah rangkaian nukleotida dalam DNA kita, adenin, timin, guanin, sitosin. Dan ini kalau Ba'alawi mengaku sebagai keturunan lurus ke Sayyidina Ali, ke Imam Husain bin Ali, artinya harus punya haplogrup J1, punya kode FGC 30416 Husain bin FGC 10500 punyanya Imam Ali. Kalau tidak ada ini berarti mutlak batal, gagal secara ilmu pengetahuan. Tidak terbantahkan bahwa mereka bukan keturunan lurus laki-laki ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya, dari pakar genetik internasional, Bani Alawi ini yang mengaku Sayyid atau Sadah Hadramut ini, itu terkenalnya Sadah Hadramut itu apa haplogrupnya? Haplogrupnya bukan J1, saudara-saudara. Artinya kalau bukan J atau E, kalau itu Arab Berber Afrika Utara. Kalau bukan J berarti dipastikan mereka bukan keturunan laki-laki orang Arab. Bayangkan, Arab saja bukan. Apalagi Ibrahim, apalagi Ismail, apalagi Quraisy, apalagi Bani Hasyim, apalagi Muhammad atau Ali, cucunya Abdul Muthalib,
apalagi Al-Husaini, mereka bukan orang Arab. Keturunan laki-laki ya, kromosom Y. Nah, Arapati kena. Jadi gitu. Itu yang pertama. Jadi Bani Alawi bukan keturunan dari Ibrahim atau Ismail atau Quraisy atau bawahnya lagi siapa, Bani Hasyim atau Ali atau Husain. Jadi klaim mereka mutlak batal sesuai dengan ilmu pengetahuan dan kajian ilmu genetika. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka berhaplogrup apa? G. Kalau tadi J1, ini G-nya G2. Tapi G sendiri sebelum pecah menjadi G1 dan G2 muncul pertama kali bermutasi di Kaukasus. Lah, di dalam genetik mereka ada beberapa kode yang kode ini ketika dirunut jelas leluhurnya dari mana saja. Jadi catatan leluhur kita kan dibentuk oleh materi leluhur kita, dari ayah, dari ibu. Nah, ini menyumbangkan materi genetiknya. Kalau dari garis ayah berarti kromosom Y. Ini dari ayah kita, kakek kita, mbah buyut kita laki-laki, terus garis laki-laki hingga ke atas. Berapa puluh ribu tahun baru bermutasi. Gitu. Lah, dari kajian genetik kromosom Y haplogrup G ini ditemukan PF3296. PF3296 ini nanti ada P303, ada macam-macam ke bawah, dan ini sudah diisbat oleh situs DNA-nya Yahudi internasional namanya jewishdna.net, bahwa di situ ada 2 sampel Asgaf dan Jamalulail yang diakui sebagai bagian dari keluarga Yahudi internasional. Jelas, itu yang pertama. Itu yang kedua. Pertanyaannya kan gini, Yahudi kan dari Israel. Israel kan nama lain dari Yakub. Yakub punya 12 putra. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ibrahim punya putra juga Ismail. Berarti kan harusnya kan haplogrupnya kan J1 sama dengan keturunan Bani Hasyim atau keluarganya Rasulullah. Kan gitu harusnya. Ini Yahudi yang asli, Yahudi yang J1 ada, yang keturunan dari 12 suku putranya dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim, harus J1, dan ini ada. Dan mereka sekarang berdemo di jalan-jalan di New York, di seluruh dunia, mengecam pembantaian negara Zionis Israel kepada Palestina. Dan mereka tinggal selama berabad-abad di Palestina dengan damai, berdampingan dengan Islam, berdampingan dengan Nasrani di Palestina sejak zaman Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Yerusalem yang dipuji oleh seluruh ahli sejarah adalah penaklukan yang paling beradab, yang tidak ada pembantaian kepada perempuan dan anak-anak. Ini Yahudi Abrahamik yang asli. Loh, kok ada? Berarti ada yang nggak asli? Ada. Menurut Philip Kostler maupun beberapa ahli sejarah dan pakar genetik yang lain, dulu ada sebuah kerajaan di Kaukasia. Nah, ini mulai serius ini. Di Kaukasia ini adalah Asia Tengah, tempat paling basah, tempat paling kaya karena jalur perdagangan dari Asia Tenggara, ini di luar navigasi laut ya, dari Asia Tenggara, dari Cina melalui celah di antara Nepal, Tibet, India dan Cina itu masuk ke Asia Tengah, ke Eropa sampai ke Timur Tengah dan lain. Jadi di situ jantung perdagangan dunia. Di situ ada suku perampok namanya bangsa Khazar. Jelas suku perampok. Ada linknya, ada, bisa di-share nanti. Bangsa Khazar ini karena takut diserbu sama Nabi Sulaiman, the Great Solomon, mewarisi ilmunya Nabi Sulaiman, ya, bisa bahasa hewan insya Allah, bahasa angin, bahasa apa insya Allah bisa, Gufron. Saya belum waktunya belajar. Nanti dikira monyet beneran saya nanti. Jadi ketika Nabi Sulaiman menguasai dunia, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa hewan, angin, jin semuanya tunduk pada Nabi Sulaiman. Karena takut diinvasi oleh Nabi Sulaiman, bangsa Khazar ini memeluk agama Yahudi.
Jadi gitu, mereka mengadopsi Yahudi, mereka memang gitu. Kalau kepepet mereka mengatakan, hei Wali Songo, aku saudaramu. Hei Kiai Fulan, aku muhibunmu. Kakek ente dulu belajar sama kakek Ana. Jadi mereka begitu. Mereka pinter sekali, mereka merayu orang. Karena takut diinvasi sama Nabi Sulaiman, akhirnya mereka memeluk agama Yahudi. Sampai kemudian mereka menjadi bangsa yang kaya karena mereka menguasai Kaukasia. Itu bangsa perampok. Namanya negaranya Khazaria. Ibu kotanya namanya apa? Ini orang Jawa nggak pantas ngomong ini. Ibu kotanya namanya Itil. Loh, hak ini ada ini, ada jelas ini. Nggak bohong saya. Ibu kotanya namanya Itil, kerajaannya Khazaria. Itu jelas ini bukan porno ya. Mohon maaf. Ngapunten nih, bukan porno. Namanya jelas, namanya Itil, ibu kotanya Khazaria. Saya ulang-ulang. Jadi kalau penjahat kelamin ya wajar lah. Jadi gitu. Itil, ITIL. Nah, jelas itu tulisannya itu. Di manuskrip yang lain ditulis Atil, nah, gitu. Atil atau Itil, itu ibu kotanya Khazaria. Kemudian mereka diserbu sama Mongol, diserbu sama Rusia dan lain-lain. Akhirnya runtuh, tercerai-berai. Lah sebelum tercerai-berai pernah terjadi surat menyurat antara Perdana Menteri Andalusia zaman Abdurrahman ketiga di awal abad ke-10 Masehi, itu yang bernama Hasdai bin Sabrut, Perdana Menterinya Andalusia. Makanya di zaman itu disebut Golden Age atau abad keemasan, karena semua agama bisa berdamai, bisa hidup rukun, punya jabatan-jabatan mulia di luar Islam di dalam Bani kerajaan Andalusia Umayyah yang ada di Spanyol atau Andalus. Lah ini terjadi surat menyurat. Hei Raja Yosef, nah, apakah engkau memeluk agama Yahudi sejak kapan? Engkau apakah keturunan dari mana? Dari jalur mana? Keturunan Ishak dari mana? Ini katanya Hasdai bin Sabrut, Perdana Menteri Andalusia yang Yahudi ini, kepada Raja Yosef Khazaria. Kata Raja Yosef, kami bukan keturunan Ibrahim, tapi kami keturunan dari salah satu putra Nuh. Ada Sem, ada Yapet, ada siapa satunya? Siapa namanya itu? Ini salah satu putra yang nanti menurunkan Asamiri, bangsa Samaritan, menurunkan Musa Asamiri dan macam-macam. Yang menurut saya Imron Hussein, nanti di Kaukasia ini ada Ya'juj Ma'juj. Ya ini bangsa yang nanti bangsa perampok, yang bangsa nanti akan menyusup ke semua negeri. Dan kemudian jelas bahwa mereka menganut agama Yahudi bukan dari jalurnya Ibrahim, tetapi karena mereka mencangkok ke agama Yahudi. Setelah kemudian tidak lama diserbu sama bangsa Rusia. Kerajaan Rusia menyerbu mereka. Setelah Mongol mereka semakin lemah, hancur lebur, tapi mereka sudah berdiaspora ke seluruh dunia. Jadi gitu. Salah seorang pakar genetik yang kami undang ketika saya menjadi moderator di seminar kebangsaan meneliti nasab Nabi di Nusantara di UIN tanggal 26 Agustus kemarin di UIN Jakarta. Dr. Ari Kaim, dia juga orang profesor dapat gelar profesor juga dari Filipina, peneliti di BRIN juga. Dari garis laki-laki beliau itu adalah ke Abrahamik melalui jalur Ishak. Artinya apa? Keluarga Yahudi, garis laki-laki. Tapi beliau Muslim, ibunya ke Sunan Kalijogo, ke Ki Ageng Selo juga. Lah itu di dalam tradisi turun temurun ayah, kakek dan seterusnya ada doa. Ya Hasim, Hasim itu Allah maksudnya. Ya Tuhan, lindungilah kami dari kejahatan bangsa Khazar. Orang Yahudi yang asli sendiri itu berlindung kepada Allah, berdoa agar diselamatkan dari bangsa Khazar. Makanya tadi Ustadz Ubad mengatakan bahwa mereka bertransformasi itu benar. Jadi mereka mereka pertama pagan, penyembah berhala, penyembah matahari, pohon dan lain-lain lah pokoknya gitu. Kemudian masuk agama Yahudi, kemudian mereka merasuk ke dalam agama Yahudi. Dan kalau kita lihat banyak kan orang Bani Israel yang membunuh nabi-nabi Israel. Lah pelakunya ya bangsa Khazar ini pelakunya.
Gak mungkin saya sama-sama Trah Wali Songo dengan KRT Ilyas Wirodipuro, sama-sama keturunan Wali Songo, kita dulu di leluhur kita saling menikah, saling berbesanan. Masa saya mau membunuh beliau ketika beliau jadi nabi? Enggak dong. Saya bangga kalau beliau jadi nabi. Saya bangga Mama Hufron yang turunan Sunan Gunung Jati jadi waliullah. Kan begitu? Karena apa? Saya juga ada darah Sunan Gunung Jati. Ibunya Amangkurat I Mataram itu adalah dari putrinya Sunan Gunung Jati, istrinya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi kita bersaudara Bani Wali Songo. Saya yakin di darah panjenengan semua mengalir darah kanjeng Nabi Muhammad SAW, entah dari Sunan yang mana, entah dari Syekh yang mana. Jadi gitu. Ya tinggal tes DNA nanti bisa dibuktikan. Tuh. Jadi Bani Hazar ini juga membunuhi nabi-nabinya Israel sendiri. Dan kemudian mereka masuk ke banyak agama, masuk ke agama Nasrani, masuk itu ada Yahudi kripto namanya, Yahudi yang beragama di luar Yahudi. Itu GP303, kode ini juga ada di Ba'alawi, ada di Pulau Ibiza Spanyol. Jadi ketika inkuisisi penaklukan Ratu Isabella pasukan salib kepada Umayyah, kalau enggak murtad dibantai sehingga banyak yang lari, itu sebagian kaum Yahudi lari ke Pulau Ibiza. Kalau jenengan googling Pulau Ibiza itu pulau sama dengan Yahudi yang di Ibiza maupun Ba'alawi juga baik Bani Wali Songo maupun Ba'alawi sendiri, bahwa nasab tanpa adab, tanpa akhlak, tanpa ilmu, tanpa prestasi tidak penting. Sebagaimana Imam Ali mengatakan bahwa bukan seorang pemuda yang mengatakan inilah bapakku, pemuda adalah mengatakan inilah saya. Jadi itu Ba'alawi kan tidak, kakek saya bisa terbang mi'raj ke langit 70 kali, ontanya hafal jalan-jalan di langit, sampai merendahkan Syekh Abdul Qadir Jailani, katanya makomnya 1/1000-nya, datuknya Fakih Muqaddam dan lain-lain. Ini kan kurang ajar sekali, ya kan? Orang licik adalah orang yang menceritakan kebesaran datuknya untuk agar orang memuliakan dirinya. Bener pun perbuatan yang licik dan hina, apalagi datuknya ngarang-ngarang, kan begitu, lebih hina lagi, lebih biadab lagi. Dan ini harus diluruskan. Kita meluruskan ini harusnya Ba'alawi seneng, bergembira, bukan malah marah-marah. Tidak masalah mereka keturunan siapapun, banyak kok orang keturunan Yahudi yang jadi orang alim. Abu Hurairah keturunan Yahudi, banyak orang Yahudi yang mulia, banyak yang juga syahid di dalam perang Uhud, perang Khandaq dan lain-lain. Itu banyak yang mereka jadi orang mulia dan menjadi pemimpin-pemimpin besar. Salman Al Farisi juga bukan orang Arab, orang Persia, dan dia dipuji oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang mencapai kebenaran walaupun ada di bintang Surya. Bangsa Persia dipuji. Sekarang lihat Iran, Libanon, saya bukan Syiah ya, tapi mereka orang-orang yang mendapatkan cahaya Islam berani tegas kepada Israel. Jadi gitu. Oke. Jadi pertanyaan tadi sudah dijawab bahwa apakah benar Ba'alawi adalah bergenetika Yahudi? Benar, tegas benar. Yang mengisbat Yahudi sendiri. Open posting, situsnya jelas, kode DNA-nya jelas.